Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trey Fitriani, NIM 3120002, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan rancangan mini research guna memenuhi tugas semester mata kuliah Peradaban Makkah dan Madinah Klasik. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep syaitan dalam Al-Quran. Konsep syaitan dalam Al-Quran dibagi menjadi 3 rumusan masalah. Yang pertama, konsep syaitan yang dapat dipahami dari ayat Al-Quran. Yang kedua, sikap manusia pada nilai yang berbicara mengenai syaitan. Dan yang ketiga, pengaruh dan konsekuensi syaitan di kehidupan masyarakat. Saya akan membacakan dulu yang pertama, yaitu konsep syaitan yang dapat dipahami dari ayat Al-Quran. Kata syaitan berasal dari akar kata syaitana yang terdiri dari fonem sin, ta, dan nun. Kata ini memiliki arti ba'uda atau jauh. Kata syaitan juga dapat diartikan dengan tali yang kuat dan panjang. Kedua arti ini didapat dari kitab lisan al-Arab. Selain dari kata syaitana, ada pula yang berpendapat bahwa kata syaitan terambil dari akar kata syata. Kata syata memiliki arti halaka dan ihtaraka, yaitu binasa dan terbakar. Dalam kitab Mufridat Al-Fas Al-Quran dikatakan bahwa nun pada kata syaitan merupakan nun asli, sehingga kata syaitanan mengikuti wazan fa'ilan yang berarti taba'ada, yaitu saling menjauh. Kata syaitan dalam Al-Quran memiliki 4 bentuk penyebutan, yaitu bentuk mufrad ma'rifah, mufrad nakirah, jamak ma'rifah, dan jamak nakirah. Masing-masing contoh penyebutannya adalah al-syaitanu, syaitanan, al-syayatinu, dan syayatinihim. Terlepas dari bentuk penyebutannya, secara keseluruhan kata syaitan disebut sebanyak 88 kali dalam 78 ayat dari 36 surat. Apabila dilihat dari keempat turun ayat, ayat-ayat yang menyebutkan kata syaitan banyak ditemukan di periode Mekah, yaitu sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Masa ini merupakan masa awal di mana Nabi dan para sahabat berjuang menegakkan tauhid ilahiyah dan kemanusiaan, sehingga ayat-ayat yang diwahyukan kepada beliau lebih bernada keras dibandingkan dengan ayat-ayat yang diwahyukan kepada periode Madinah. Dari 36 surat di atas, kata syaitan paling dominan, yaitu ditemukan pada salah satu surat, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 14 yang turun di Madaniyah, yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ, yang artinya, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan atau para pemimpin mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Setiap ayat yang menyebut kata syaitan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik dari segi makna ataupun pemilihan katanya. Ayat-ayat yang dimaksud dibagi menjadi 3 kategori. Pertama, kata syaitan sebagai subjek atau pelaku. Kedua, kata syaitan sebagai objek atau yang dikenal perbuatan dari pelaku. Dan ketiga, atau yang terakhir, kata yang mengikuti kata syaitan atau kata yang mengiringi kata syaitan sebagai mudhof atau mudhof ilaih kata syaitan dalam redaksi ayat. Yang kedua, saya akan menjabarkan tentang perumusan masalah yang kedua, yaitu sikap manusia pada nilai yang berbicara mengenai syaitan. Di sini saya akan mengambil itu sikap agar terhindar dari godaan syaitan. Sikap agar terhindar dari godaan syaitan yang pertama adalah perbanyak zikir, kedua jauhi tempat maksiat,
dan orang mungkar. Yang ketiga, harus sadar akan ancaman godaan syaitan. Yang keempat, persempit gerak syaitan dengan puasa. Yang kelima, beriltizam atau komitmen terhadap Al-Quran dan Sunnah. Dan yang terakhir adalah, ini juga yang paling penting, yaitu isti'adzah atau berlindung kepada Allah. Selanjutnya saya akan menjabarkan masalah yang ketiga, yaitu pengaruh dan konsekuensi konsep syaitan di kehidupan masyarakat. Banyak cara yang dilakukan setan untuk menyesatkan manusia. Di antaranya yaitu yang pertama, menjanjikan kemiskinan sehingga manusia menjadi kikir. Ini juga terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 268 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa yak'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Wallahu wasi'un 'alim. Yang artinya, setan menjanjikan atau menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 268. Yang kedua, menyuruh pada kejahatan sehingga manusia lupa kebaikan. Yang ketiga, menciptakan permusuhan di antara sesama manusia sehingga konflik dan perang terjadi di mana-mana. Ini juga terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 14. Dan yang artinya itu, dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka atau sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu meniupkan angan-angan kosong sehingga manusia malas berusaha dan bekerja keras. Ini juga terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 20. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi yang mendengarkannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.